Hujan turun sejak subuh, membasahi kota Surabaya dengan ritme yang tidak tergesa namun menekan, seperti detak jantung yang berusaha disembunyikan. Gerimis menyelimuti jalanan Basuki Rahmat, menempel di kaca jendela gedung-gedung tinggi, menciptakan garis-garis air yang perlahan meluncur turun, persis seperti perasaan yang selama ini berusaha ditahan oleh Ratna Ayu Prameswari. Di lantai 2 sebuah bangunan klinik berwarna putih gading, Ratna berdiri mematung di balik jendela kaca besar. Tangannya memegang secangkir kopi yang sudah dingin, namun tak ia sentuh sejak beberapa menit lalu. Matanya menatap kosong keluar, ke arah lampu lalu lintas yang berkedip di persimpangan, ke kendaraan yang berlalu lalang tanpa tahu bahwa di balik salah satu gedung di jalan ini, ada seorang perempuan yang hidupnya perlahan retak. Klinik itu bernama Klinik Prameswari Aesthetic, nama yang diambil dari nama belakangnya sendiri. Sebuah simbol. Sebuah penegasan bahwa ia berdiri di sini atas namanya sendiri, bukan milik siapapun. Bangunan 3 lantai itu berdiri anggun di kawasan elit Surabaya Barat, dikelilingi pepohonan palem dan taman kecil yang selalu terawat. Di lantai dasar terdapat ruang tunggu luas dengan sofa krem dan aromaterapi lembut, lantai 2 untuk konsultasi dan tindakan, sementara lantai 3 adalah ruang kantor dan ruang istirahat karyawan. Setiap sudut klinik itu adalah hasil dari kerja keras Ratna selama lebih dari 10 tahun. Dari menyewa ruko kecil, membeli alat bekas, hingga akhirnya mampu membangun gedung sendiri tanpa bantuan investor. Ia mengingat jelas malam-malam tanpa tidur, tangan gemetar menghitung biaya operasional, dan doa-doa sunyi yang ia panjatkan di ruang praktik yang sepi. Namun pagi ini, semua pencapaian itu terasa hampa. Ratna menatap pantulan dirinya di kaca. Perempuan itu terlihat tegar, rambut hitam panjang disanggul rapi, wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan, jas dokter putih terpasang sempurna di tubuhnya yang ramping. Tapi di balik ketegasan itu, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Kelelahan yang bukan berasal dari pekerjaan, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih dalam. "Apa aku salah memilih?" bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Pertanyaan itu bukan baru. Sudah berbulan-bulan ia menanyakannya pada dirinya sendiri, namun selalu ia tepis dengan logika, dengan kesibukan, dengan alasan-alasan yang terdengar masuk akal. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. "Bu Ratna, pasien pertama sudah datang." Suara Maya, kepala perawatnya, terdengar lembut dan penuh hormat. Ratna menghela napas, memejamkan mata sejenak, lalu berbalik. "Baik, Maya. 5 menit lagi." Maya mengangguk, tersenyum kecil, lalu menutup pintu perlahan. Ratna tahu Maya memperhatikannya akhir-akhir ini, tatapan khawatir yang disembunyikan di balik profesionalitas. Tapi Ratna tidak pernah membuka ruang untuk pertanyaan. Ia selalu menjadi tempat orang lain bersandar, bukan sebaliknya. Ia merapikan jasnya, menegakkan bahu, lalu melangkah menuju meja kerja. Begitu ia mengenakan perannya sebagai dokter dan pemilik klinik, Ratna adalah sosok yang berbeda, tenang, tegas, dan tidak tergoyahkan. Setidaknya, begitulah yang terlihat. Ratna lahir 37 tahun lalu di kota Madiun, dari keluarga yang jauh dari kata harmonis. Ayahnya, Sutrisno, seorang mekanik bengkel motor, adalah laki-laki pendiam yang lebih banyak mengalah daripada melawan. Ibunya, Sri Wahyuni, perempuan keras dengan nada suara tinggi dan kata-kata yang sering melukai tanpa disadari. Rumah mereka kecil, berdinding tembok tipis yang tidak mampu meredam suara pertengkaran. Ratna kecil tumbuh dengan telinga yang terbiasa mendengar makian, tangis tertahan, dan bunyi benda jatuh yang diiringi teriakan. Ia belajar sejak dini bahwa cinta seringkali datang bersama rasa sakit. Ketika Ratna berusia 17 tahun, ibunya terserang stroke dan meninggal dunia hanya dalam hitungan hari. Tidak ada pelukan terakhir, tidak ada kata maaf atau perpisahan. Yang tersisa hanya kemarahan yang tak sempat diselesaikan dan rasa bersalah yang menghantui bertahun-tahun kemudian. Sejak hari itu, Ratna bersumpah tidak akan hidup seperti ibunya. Ia tidak akan bergantung. Ia tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam hubungan yang membuatnya kecil dan tak berdaya. Ia lulus SMA dengan nilai tinggi, diterima di Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran. Hidupnya di Surabaya adalah perjuangan yang sunyi. Ia bekerja sambilan, menjadi asisten laboratorium, menjaga perpustakaan, bahkan menerima panggilan jaga malam tambahan demi menutupi biaya hidup. Ia jarang pulang, jarang menangis, dan hampir tidak pernah mengeluh.
Di tengah hidup yang penuh disiplin dan kesendirian itulah ia bertemu Arman Wicaksono. Arman bukan sosok yang mencolok. Ia bukan laki-laki yang tampan berlebihan atau kaya raya. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Ratna merasa aman. Arman pandai mendengarkan. Ia tidak pernah menuntut Ratna untuk selalu kuat. Ia hadir dengan kesabaran yang membuat Ratna merasa manusia. Mereka bertemu pertama kali di perpustakaan kampus. Arman mahasiswa ekonomi yang sering meminjam buku manajemen. Obrolan kecil berubah menjadi kebiasaan, lalu menjadi kebutuhan. Ratna, yang selama ini menutup rapat hatinya, tanpa sadar membuka pintu perlahan. Mereka menikah 7 tahun lalu. Pernikahan sederhana di sebuah gedung pertemuan di Surabaya Timur dengan tamu terbatas dan doa-doa yang tulus. Ratna membiayai sebagian besar kebutuhan pernikahan, bahkan membantu modal usaha Arman yang ingin membuka perusahaan distribusi alat kesehatan. Ia tidak pernah merasa dirugikan. Baginya, cinta adalah tentang memberi tanpa hitung-hitungan. Namun cinta juga bisa menjadi alasan paling mudah untuk dimanfaatkan. Ratna melangkah ke ruang tindakan dengan langkah mantap. Para karyawan menyapanya satu persatu. "Pagi, Bu Dokter." "Selamat pagi, Bu Ratna." Ia membalas dengan anggukan dan senyum tipis. Di klinik ini, ia dikenal sebagai atasan yang adil. Tegas, tapi peduli. Ia hafal nama hampir semua karyawannya, tahu siapa yang sedang kesulitan ekonomi, siapa yang punya anak sakit, siapa yang sedang berjuang membayar kuliah adiknya. Rutinitas klinik adalah dunia yang ia kendalikan sepenuhnya. Di sini, ia tidak perlu mempertanyakan apapun. Semua berjalan sesuai prosedur, sesuai rencana. Pasien pertama pagi itu adalah seorang perempuan bernama Nadia Lestari. Ratna membaca data singkat di berkas. Usia 28 tahun. Pasien baru? Datang atas rekomendasi seseorang yang namanya tidak asing bagi Ratna, seorang rekan bisnis Arman. Ketika pintu ruang konsultasi terbuka, Ratna mendongak. Nadia masuk dengan langkah hati-hati. Perempuan itu cantik dengan cara yang tidak berisik. Kulitnya cerah, wajahnya terawat, rambutnya panjang terurai rapi. Ia mengenakan pakaian sederhana namun jelas mahal. Ada aroma parfum lembut yang tertinggal ketika ia duduk di kursi seberang meja Ratna. "Apa kabar?" tanya Ratna, profesional. "Baik, Dok," jawab Nadia dengan senyum tipis yang tampak dipelajari. Ratna mulai melakukan pemeriksaan. Tangannya bergerak terampil, suaranya tenang saat menjelaskan kondisi kulit Nadia. Namun di sela-sela itu, ia menangkap sesuatu yang mengganggu. Tatapan Nadia sering beralih ke arah pintu. Tangannya beberapa kali menggenggam ponsel, seolah menunggu pesan penting. "Apa keluhan utama Anda?" tanya Ratna. "Saya ingin perawatan rutin." "Saya sering stres," jawab Nadia. "Saya ingin terlihat lebih baik." Nada suara itu terdengar rapuh, namun di baliknya ada keyakinan yang aneh. Seolah ia tahu bahwa tampil baik adalah keharusan, bukan pilihan. Bahwa tampil baik adalah keharusan, bukan pilihan. "Riwayat alergi?" tanya Ratna lagi. "Tidak ada," jawab Nadia cepat. "Pernah perawatan di klinik lain?" Nadia terdiam sejenak. Sangat singkat, tapi cukup untuk membuat Ratna memperhatikannya. "Sering? Di luar kota?" Ratna mengangguk. Ia tidak menggali lebih jauh. Sebagai dokter, ia terbiasa dengan pasien yang memilih menyimpan sebagian cerita hidupnya. Namun ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Cara Nadia menatapnya bukan seperti pasien pada dokter. Lebih seperti perempuan kepada perempuan lain. Ada kilatan asing di matanya, antara canggung dan menantang. Ketika sesi konsultasi selesai dan Nadia berdiri, ponselnya bergetar. Ia melirik layar, dan senyum kecil muncul tanpa ia sadari. Senyum yang sangat pribadi. Ratna melihatnya. "Jelas? Suami saya menunggu," ucap Nadia tiba-tiba, seolah merasa perlu menjelaskan. Ratna tersenyum sopan. "Baik, perawat akan mengantar Anda." Saat pintu tertutup, Ratna duduk kembali. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia mengerutkan dahi, mencoba menganalisis perasaan yang muncul tanpa undangan. Tidak, ini hanya insting yang terlalu jauh, pikirnya. Ia menarik napas panjang, berusaha fokus pada pasien berikutnya. Namun jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang mulai bergerak. Sebuah kegelisahan yang belum memiliki nama. Siang hari,
Ratna makan sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka bekal tanpa selera, lalu lebih memilih menatap ponsel. Pesan dari Arman masuk. Aku agak telat pulang malam ini. Ada urusan penting. Pesan yang sama. Pola yang sama. Ratna membalas singkat, jangan lupa makan. Tidak ada balasan lanjutan. Ia meletakkan ponsel di meja, menatap langit-langit. Ada rasa sesak yang perlahan naik ke dadanya. Bukan karena bukti, melainkan karena firasat. Firasat yang selama ini ia tekan karena takut menghadapi kenyataan. Ia bangkit, melangkah ke jendela. Hujan masih turun, membasahi Surabaya dengan kesabaran yang kejam. Ratna tidak tahu bahwa pertemuannya dengan Nadia pagi itu bukan kebetulan. Ia tidak tahu bahwa klinik yang ia bangun dengan darah dan air mata akan menjadi panggung bagi pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Yang ia tahu hanyalah satu. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan, ia merasa sendirian di dalam rumahnya sendiri. Dan di balik hujan yang terus turun, takdir mulai menyiapkan babak-babak berikutnya, lebih kejam, lebih telanjang, dan jauh lebih memalukan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Pagi di Surabaya Barat datang dengan cahaya matahari yang tertahan awan kelabu. Udara lembab menyusup ke sela-sela napas, membuat langkah Ratna Ayu Prameswari terasa lebih berat dari biasanya. Ia tiba di klinik lebih awal dari jadwal, kebiasaan yang semakin sering ia lakukan sejak kegelisahan itu menetap tanpa izin di dadanya. Klinik masih sepi. Lampu-lampu lorong menyala redup, hanya suara langkah kakinya yang menggema di lantai marmer. Ratna menyukai suasana ini, hening, terkendali, seolah dunia masih bisa diatur sesuai kehendaknya. Namun pagi ini, bahkan keheningan pun terasa menekan. Ia meletakkan tas di ruang kerjanya, lalu duduk tanpa menyalakan lampu. Dari balik kaca jendela, ia menatap halaman parkir yang masih kosong. Bayangan Nadia Lestari kembali muncul di benaknya tanpa diundang. Senyum kecil itu. Tatapan yang tidak sepenuhnya tunduk. Cara ia mengatakan, suami saya menunggu, dengan nada yang ganjil. Ratna menggeleng pelan, seolah ingin mengusir pikirannya sendiri. Kamu terlalu lelah, gumamnya. Namun tubuhnya tidak setuju. Ada ketegangan yang menetap di bahunya, ada denyut halus di pelipisnya yang menandakan sesuatu tidak beres. Sebagai dokter, Ratna sangat mengenal sinyal-sinyal tubuh. Dan tubuhnya sedang memperingatkannya. Sekitar pukul 9 pagi, klinik mulai ramai. Para perawat sibuk menyiapkan ruangan, staf administrasi melayani pendaftaran pasien, dan suara mesin perawatan mulai terdengar samar. Ratna keluar dari ruangannya, kembali mengenakan wajah profesional yang selama ini menjadi pelindungnya. Bu Ratna, sapa Dewi dari meja administrasi, hari ini ada beberapa pasien lama yang minta ditangani langsung oleh Ibu. Ratna mengangguk. Baik. Ia menelusuri daftar pasien di komputer Dewi. Matanya berhenti pada satu nama. Nadia Lestari. Terjadwal untuk perawatan lanjutan. 2 kali dalam 1 minggu. Ratna mengerutkan dahi. Untuk pasien baru, jadwal sepadat itu tidak biasa. Ia menoleh ke Dewi. Pasien ini sudah pernah perawatan sebelumnya? Belum, Bu. Tapi dia yang minta jadwalnya dipercepat. Katanya punya acara penting, jawab Dewi polos. Ratna mengangguk tanpa komentar. Namun di dalam dirinya, sesuatu bergetar. Ia berjalan menuju ruang konsultasi dengan langkah lebih lambat dari biasanya. Ada perasaan tidak nyaman yang semakin jelas, seperti potongan puzzle yang mulai mencari tempatnya sendiri. Nadia datang tepat waktu. Hari ini ia mengenakan gaun sederhana berwarna krem, rambutnya dikuncir rapi. Penampilannya berbeda dari sebelumnya, lebih santai, namun justru itu yang membuat Ratna semakin memperhatikannya. Selamat pagi, Dok, sapa Nadia. Pagi, jawab Ratna, datar namun sopan. Mereka memulai sesi dengan prosedur standar. Ratna memeriksa perkembangan kulit Nadia, mencatat respon terhadap perawatan sebelumnya. Secara medis, semuanya berjalan baik. Namun ada hal lain yang tidak tercatat di lembar rekam medis. Apa ada efek samping? Tanya Ratna. Tidak, jawab Nadia cepat. Semuanya baik. Saya senang perawatan di sini. Nada suaranya tulus, tapi cara matanya memandang ruangan, seolah mengenali tempat ini lebih dari yang seharusnya, membuat Ratna merasa asing. Klinik ini milik Anda sendiri, ya? Tanya Nadia tiba-tiba. Iya, jawab Ratna singkat. Keren,
ujar Nadia sambil tersenyum. Pasti tidak mudah membangunnya. Ratna menatap Nadia sejenak. Tidak mudah. Tapi semuanya bisa dicapai dengan kerja keras. Nadia mengangguk. Suami Anda pasti bangga. Kalimat itu jatuh seperti batu kecil ke permukaan air yang tenang. Ratna tidak bereaksi seketika, tapi ada getaran halus di dadanya. Semoga, jawabnya akhirnya. Ada jeda. Sunyi yang aneh. Nadia tampak ingin mengatakan sesuatu, lalu mengurungkan niatnya. Ia menunduk, memainkan jarinya sendiri. Ratna memperhatikannya dengan saksama. Dalam karirnya, ia sudah bertemu ribuan pasien. Ia tahu perbedaan antara gugup biasa dan kegelisahan yang lahir dari rahasia. Nona Nadia, kata Ratna akhirnya, suaranya tetap profesional. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silakan. Nadia tersenyum tipis. Tidak, Dok. Saya hanya kagum. Ratna tidak menanggapi. Sesi berakhir dengan prosedur lanjutan yang dijadwalkan 2 hari lagi. Namun sebelum Nadia keluar ruangan, ia berbalik. Dok, panggilnya pelan. Ratna menoleh. Klinik ini ramai sekali. Banyak karyawannya? Iya. Nadia mengangguk. Pasti melelahkan memimpin semuanya. Ratna tersenyum tipis. Itu bagian dari pilihan hidup. Nadia menatapnya beberapa detik lebih lama, lalu keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Ratna berdiri terpaku. Ia tidak tahu mengapa percakapan sederhana itu membuatnya merasa seolah sedang diuji. Siang hari, Ratna memanggil Maya ke ruangannya. Maya, pasien bernama Nadia Lestari itu, sering datang ya? Maya mengangguk. Iya, Bu. Baru seminggu ini, tapi jadwalnya padat. Dia selalu minta ditangani langsung oleh ibu. Dia datang sendiri? Kadang dijemput sopir. Kadang, ada laki-laki yang menunggu di mobil. Ratna menatap Maya. Laki-laki seperti apa? Maya ragu sejenak. Rapi? Umurnya sekitar 40-an. Saya lihat sekali, waktu Nadia selesai perawatan sore. Mereka terlihat dekat. Ratna merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Terima kasih, Maya, katanya akhirnya. Maya keluar, meninggalkan Ratna sendirian dengan pikirannya sendiri. Ratna berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangannya. Ia mencoba menertawakan dirinya sendiri. Banyak pasien punya pasangan. Banyak laki-laki usia 40-an. Tidak ada yang istimewa. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Nama Nadia datang dari rekomendasi rekan bisnis Arman. Malam itu, Ratna pulang ke rumah lebih awal. Rumah mereka berada di kawasan Citraland, sebuah rumah 2 lantai dengan pagar tinggi dan taman kecil di depan. Rumah yang tampak sempurna dari luar. Ia memasak makan malam sendiri. Nasi, sayur bening, ikan goreng. Menu sederhana yang dulu sering ia masak di awal pernikahan mereka, ketika Arman selalu pulang tepat waktu dan makan dengan lahap sambil bercerita. Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika pintu terbuka. Arman masuk dengan wajah lelah. Dasinya sudah dilepas. Kamu pulang cepat? Tanya Arman, terkejut. Ratna menoleh. Iya, kupikir kita bisa makan bersama. Arman tersenyum tipis. Maaf kalau aku sering pulang malam. Ratna menatapnya. Ada sesuatu yang berbeda. Cara Arman menghindari tatapannya, cara ia langsung menuju kamar mandi tanpa banyak bicara. Mereka makan dalam diam. Hanya suara sendok dan piring yang saling bersentuhan. Kerjaanmu bagaimana? Tanya Ratna akhirnya. Biasa, jawab Arman singkat. Lagi banyak urusan. Ratna mengangguk. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya terasa keluh. Ada ketakutan yang belum siap ia hadapi. Malam itu, mereka tidur membelakangi satu sama lain. Ratna terjaga lama, menatap langit-langit kamar. Ia teringat kembali wajah Nadia, pertanyaan-pertanyaan kecil yang terasa terlalu personal, dan laporan Maya tentang laki-laki di mobil. Untuk pertama kalinya, sebuah kemungkinan yang selama ini ia hindari mulai terbentuk jelas di pikirannya. Dan ia membencinya. Hari-hari berikutnya, Nadia semakin sering datang. Selalu rapi, selalu tepat waktu. Selalu meminta Ratna yang menangani langsung. Setiap kali itu pula, Ratna merasakan tekanan yang sama, seperti berdiri di tepi jurang tanpa tahu kapan akan jatuh. Suatu sore, Ratna sengaja turun ke lantai dasar lebih awal.
Dari balik kaca, ia melihat seorang laki-laki berdiri di dekat mobil hitam. Punggungnya tegap, rambutnya disisir rapi. Laki-laki itu menoleh. Dunia Ratna seakan berhenti berputar. Itu Arman. Ratna berdiri membeku. Jarak mereka hanya puluhan meter, dipisahkan oleh kaca dan kesibukan klinik. Arman tidak melihatnya. Ia sibuk membuka pintu mobil ketika Nadia keluar dari gedung, wajahnya tersenyum lebar, senyum yang tidak pernah Ratna terima lagi di rumah. Nadia masuk ke dalam mobil. Arman menutup pintu dengan hati-hati, lalu berjalan ke sisi pengemudi. Ratna mundur selangkah, tangannya gemetar. Dadanya terasa sesak, seolah udara di sekitarnya mendadak habis. Ia tidak menangis. Tidak berteriak. Tidak pingsan seperti yang sering ia bayangkan dalam ketakutan-ketakutannya sendiri. Ia hanya berdiri, menatap mobil itu pergi, membawa pergi sisa-sisa kepercayaan yang selama ini ia rawat dengan susah payah. Saat itu juga, Ratna tahu, ini bukan kebetulan. Ini bukan kesalahpahaman. Ini adalah pengkhianatan yang sudah berjalan lama, rapi, dan berani, cukup berani untuk terjadi di wilayah kekuasaannya sendiri. Di klinik yang ia bangun di bawah namanya di hadapannya. Dan sejak detik itu, Ratna Ayu Prameswari tidak lagi hanya seorang istri yang terluka. Ia adalah perempuan yang sedang bersiap menentukan bagaimana luka itu akan dibalas. Malam di Citraland, Surabaya Barat, terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu taman menyala temaram, memantulkan bayangan dedaunan di dinding rumah 2 lantai itu. Ratna Ayu Prameswari duduk di tepi ranjang, masih mengenakan pakaian kerjanya. Jas dokter putihnya tergantung rapi di kursi, namun ia belum sanggup menyentuhnya lagi. Benda itu kini terasa seperti saksi bisu dari penghinaan yang baru saja ia telan mentah-mentah. Di kamar mandi, suara air mengalir deras. Arman mandi terlalu lama. Kebiasaan baru yang kini terasa mencurigakan, bukan lagi sekadar rutinitas melepas lelah. Ratna menatap pantulan dirinya di cermin lemari. Wajahnya pucat, mata merah namun kering. Tidak ada air mata. Seolah tubuhnya menolak bereaksi sebelum pikirannya benar-benar siap menerima kenyataan. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri Arman dan Nadia Lestari di kliniknya. Selama ini, Ratna selalu percaya bahwa pengkhianatan akan terasa seperti pisau tajam yang menghujam dada. Nyeri yang langsung, dramatis, dan membuat seseorang roboh seketika. Tapi kenyataannya berbeda. Yang ia rasakan justru hampa. Kosong. Seperti ada bagian dari dirinya yang mati perlahan tanpa suara. Ratna berdiri, melangkah ke jendela kamar. Dari sana, ia bisa melihat jalanan kompleks yang lengang. Rumah-rumah besar berdiri megah, masing-masing menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar sempurna. Ia bertanya-tanya berapa banyak perempuan di balik dinding-dinding itu yang sedang memeluk luka serupa. Air kamar mandi berhenti. Beberapa menit kemudian, Arman keluar dengan handuk di leher. "Kamu belum tidur?" tanyanya, nada suaranya terdengar biasa saja. Terlalu biasa. Ratna menoleh. Menatap wajah laki-laki yang sudah 7 tahun menjadi suaminya. Wajah yang pernah ia cintai dengan seluruh keberaniannya. Kini wajah itu tampak asing, seperti orang yang baru ia kenal tapi sudah lama berbohong. "Belum," jawab Ratna singkat. Arman mengangguk, lalu meraih ponselnya di meja samping ranjang. Jarum jam bergerak pelan, menciptakan keheningan yang menyesakkan. Ratna ingin bertanya. Ingin menjerit. Ingin memecahkan semua kebohongan itu malam ini juga. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang lahir dari pengalaman hidupnya sejak kecil. Ia tahu satu hal, kebenaran yang dibongkar tanpa persiapan seringkali hanya menyisakan kehancuran tanpa arah. Dan Ratna bukan perempuan yang bertindak tanpa arah. Malam itu, Ratna tidak tidur. Ia berbaring memunggungi Arman, mendengarkan napas laki-laki itu yang teratur, terlalu tenang untuk seseorang yang menyimpan rahasia sebesar itu. Setiap tarikan napas Arman terasa seperti ejekan sunyi. Ingatan Ratna melayang jauh ke masa kecilnya di Madiun. Ia teringat ibunya yang sering menangis diam-diam di dapur, punggungnya membungkuk saat mencuci piring. Ratna kecil pernah bertanya, dengan suara polos yang kini terasa menyakitkan untuk dikenang. "Bu, kenapa ibu sering sedih?" Ibunya hanya tersenyum pahit. "Kalau sudah besar, kamu akan mengerti." Dan kini, Ratna mengerti. Terlalu mengerti. Ia teringat ayahnya yang selalu memilih diam. Yang tahu ada sesuatu yang salah, tapi memilih tidak menghadapinya.
Ratna kecil membenci sikap itu. Ia bersumpah tidak akan pernah menjadi seperti ayahnya, tidak akan diam saat dilukai. Namun diam bukan berarti lemah. Kadang, diam adalah cara untuk mengumpulkan kekuatan. Ratna menutup mata. Dalam kegelapan, satu keputusan mulai terbentuk. Ia tidak akan gegabah. Ia akan melihat sejauh apa Arman berani melangkah. Dan sejauh apa Nadia berani bermain di wilayahnya. Keesokan paginya, Ratna bangun lebih awal. Ia berdandan seperti biasa, wajahnya tenang, gerakannya terukur. Di meja makan, ia menyiapkan sarapan untuk Arman, sesuatu yang sudah jarang ia lakukan. Arman tampak terkejut. "Kamu masak?" tanyanya. Ratna mengangguk. "Sudah lama kita tidak sarapan bersama." Arman tersenyum kecil. "Iya." Mereka makan dalam suasana yang nyaris normal. Terlalu normal. Ratna memperhatikan setiap detail, cara Arman memegang sendok, cara ia menghindari menatap mata Ratna terlalu lama, cara ponselnya selalu diletakkan terbalik di meja. "Klinikmu ramai?" tanya Arman, seolah mencoba bersikap peduli. "Seperti biasa," jawab Ratna. "Banyak pasien baru." Arman mengangguk. "Bagus." Ratna menatapnya. "Termasuk pasien yang datang atas rekomendasi rekan bisnismu." Gerakan Arman terhenti sesaat. Sangat singkat, tapi Ratna menangkapnya. "Oh?" Arman tertawa kecil. "Siapa?" "Nadia Lestari." Nama itu meluncur begitu saja dari bibir Ratna. Datar, tanpa emosi. Wajah Arman berubah. Tidak banyak, tapi cukup. Mata itu berkedip terlalu cepat, rahangnya mengeras sesaat sebelum ia kembali tersenyum. "Oh, dia?" katanya. "Iya, aku kenal. Istri teman." Ratna mengangguk pelan. "Cantik?" "Iya," jawab Arman cepat. "Terlalu cepat. Banyak klien perempuan memang begitu." Ratna tidak melanjutkan. Ia berdiri, merapikan piring. "Hari ini aku pulang agak malam," kata Ratna. "Ada rapat dengan karyawan." Arman mengangguk lega. "Baik." Ratna melangkah pergi dengan punggung tegak. Di dalam hatinya, kepingan-kepingan kebenaran semakin jelas membentuk gambaran utuh. Kebohongan Arman terlalu rapi, terlalu terlatih. Dan itu berarti pengkhianatan ini bukan sesuatu yang baru. Di klinik, Ratna memanggil Dewi dan Maya secara terpisah. Ia tidak menanyakan langsung tentang Nadia. Ia bertanya tentang hal-hal kecil, seolah hanya ingin tahu. "Dewi," katanya sambil menatap layar komputer, "pasien Nadia itu sering datang jam berapa?" "Biasanya sore, Bu," jawab Dewi. "Kadang menjelang tutup." "Selalu sendiri?" "Tidak selalu. Kadang dijemput." Ratna mengangguk. "Kalau jadwalnya berubah mendadak?" "Sering, Bu. Tapi selalu disesuaikan." Ratna mencatat semuanya di pikirannya. Dengan Maya, ia bertanya lebih halus. "Maya, kamu sudah lama kerja di sini. Kamu tahu aku menghargai kejujuran." Maya menunduk sedikit. "Iya, Bu. Kalau suatu hari aku butuh bantuanmu untuk sesuatu yang sensitif, kamu bersedia?" Maya terdiam sejenak, lalu mengangguk mantap. "Saya setia sama Ibu." Jawaban itu membuat dada Ratna terasa sedikit lebih ringan. Sore hari, Nadia kembali datang. Seperti biasa, rapi, tenang, dan percaya diri. Kali ini Ratna memperhatikannya dengan sudut pandang berbeda. Bukan lagi sekadar dokter. Bukan lagi perempuan yang dipenuhi keraguan. Ia adalah pemilik panggung ini. "Bagaimana kabarnya hari ini?" tanya Ratna. "Baik, Dok," jawab Nadia. "Sedikit lelah." "Pekerjaan?" tanya Ratna, santai. Nadia tersenyum. "Tidak, urusan pribadi." Ratna mengangguk. Kadang urusan pribadi lebih melelahkan daripada pekerjaan. Nadia menatap Ratna, seolah mencari makna di balik kata-kata itu. Untuk sesaat, ada kegugupan di wajahnya. "Iya," jawab Nadia pelan. Ratna melanjutkan pemeriksaan. Tangannya stabil, suaranya tenang. Ia bertindak seolah tidak tahu apa-apa, seolah Nadia hanyalah pasien biasa. Namun setiap gerak Nadia, setiap perubahan ekspresi, ia simpan dalam ingatan. Ketika sesi hampir selesai, Ratna berkata dengan nada ringan, "Besok aku ada rapat besar dengan seluruh karyawan.
Biasanya klinik ramai. Nadia tersenyum. Wajar? Klinik sebesar ini. Ratna menatapnya. Iya, tempat di mana semua orang saling mengenal. Kalimat itu menggantung di udara. Nadia tertawa kecil, namun tawanya terdengar dipaksakan. Dokter suka bercanda. Ratna tersenyum balik. Aku jarang bercanda. Setelah Nadia keluar, Ratna duduk lama di ruangannya. Ia membuka laci, mengambil sebuah map lama berisi dokumen pernikahan, laporan keuangan, dan catatan-catatan kecil yang dulu ia simpan tanpa tujuan tertentu. Kini, semua itu terasa memiliki makna. Ia tidak menangis. Ia tidak mengutuk. Ia hanya merasakan satu hal dengan sangat jelas. Pengkhianatan ini tidak akan dibiarkan berlalu begitu saja. Jika Arman dan Nadia memilih bermain di dunianya, maka Ratna akan memastikan mereka mengerti siapa yang sebenarnya memegang kendali. Di klinik ini, di hidupnya, dan di hadapan semua orang yang selama ini mereka anggap tidak tahu apa-apa. Bab ini belum mencapai puncaknya, namun api sudah menyala dan Ratna Ayu Prameswari sedang menunggu waktu yang paling tepat untuk membiarkannya membakar segalanya. Pagi di Surabaya terasa menyesakkan, meski matahari bersinar cerah. Langit biru seolah mengejek keteguhan hati Ratna Ayu Prameswari yang kini sedang berdiri di depan cermin ruang kerjanya. Ia merapikan sanggul rambutnya dengan teliti, memastikan tidak ada satu helai pun yang keluar dari tempatnya. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang sedang menyimpan badai di dalam dada. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari rapat besar klinik. Hari di mana semua karyawan, dokter, perawat, staf administrasi, hingga petugas kebersihan akan berkumpul di aula lantai 3 klinik Prameswari. Agenda rapat sudah ia umumkan sejak seminggu lalu. Evaluasi kinerja, rencana pengembangan klinik, dan penegasan kembali etika profesional. Tidak ada yang mencurigakan di atas kertas. Tidak ada yang tahu bahwa di balik agenda resmi itu, Ratna telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih personal. Ia menatap pantulan matanya sendiri. Tidak ada air mata di sana. Yang ada hanya ketegasan dingin, hasil dari bertahun-tahun belajar bertahan hidup tanpa mengandalkan siapapun. Tenang, bisiknya pada diri sendiri. Satu langkah lagi. Sejak pagi, klinik tampak lebih sibuk dari biasanya. Kursi-kursi di aula disusun rapi. Proyektor disiapkan. Spanduk kecil bertuliskan nama klinik tergantung di depan ruangan. Para karyawan datang dengan pakaian kerja terbaik mereka, sebagian tampak gugup, sebagian lagi antusias. Ratna turun ke lantai dasar, menyapa karyawan satu persatu. Senyumnya ramah, sikapnya seperti biasa. Tidak ada yang bisa menebak apa yang sedang ia rasakan. Bu Ratna kelihatan segar hari ini, ujar Dewi sambil tersenyum. Ratna membalas senyum itu. Terima kasih. Semoga rapat berjalan lancar. Di sudut ruangan, Maya berdiri sambil memegang papan catatan. Tatapannya bertemu dengan Ratna. Tidak ada kata-kata di antara mereka, namun ada pemahaman diam-diam yang terjalin. Maya tahu ada sesuatu yang akan terjadi hari ini. Ia bisa merasakannya dari cara Ratna memandang, dari cara ia memberi instruksi dengan ketelitian yang tidak biasa. Sekitar pukul 10 pagi, aula lantai 3 mulai penuh. Ratna berdiri di depan ruangan, menunggu semua orang duduk. Ia menyesap air mineral, lalu melangkah ke podium. Selamat pagi, ucapnya dengan suara jelas dan mantap. Pagi, Bu, jawab para karyawan serempak. Ratna tersenyum tipis. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Klinik ini berdiri dan berkembang bukan hanya karena saya, tapi karena kerja keras kalian semua. Beberapa karyawan mengangguk, merasa dihargai. Ratna melanjutkan dengan paparan tentang perkembangan klinik, rencana membuka cabang baru, dan pentingnya menjaga kepercayaan pasien. Semua terdengar normal, profesional, aman. Namun di barisan belakang aula, ada dua orang yang duduk berdampingan dengan gelisah. Arman Wicaksono dan Nadia Lestari. Arman hadir atas undangan Ratna sebagai perwakilan rekan bisnis yang selama ini bekerja sama dengan klinik. Ia mengenakan kemeja biru muda, wajahnya tegang meski berusaha tersenyum. Di sebelahnya, Nadia duduk dengan tangan terlipat di pangkuan, senyumnya kaku, matanya beberapa kali melirik ke arah Ratna. Ratna melihat mereka dengan jelas, namun ia tidak menunjukkan apapun. Ia melanjutkan presentasi hingga ke bagian terakhir. Sekarang, kata Ratna sambil menutup berkasnya,
saya ingin membahas satu hal penting. Tentang etika. Arman terdiam. Tidak ada bantahan yang bisa ia susun. Ratna melangkah ke arah tangga, lalu berhenti. Besok aku akan menghubungi pengacara, katanya tanpa menoleh. Aku ingin perceraian. Ratna? Arman mengejarnya. Tolong jangan terburu-buru. Kita bisa memperbaiki ini. Ratna berbalik. Matanya dingin, tapi penuh luka. Ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki, men. Ada kepercayaan yang sekali hancur, tidak pernah kembali utuh. Arman jatuh terduduk di sofa, kepalanya tertunduk. Ratna melangkah naik ke kamar, meninggalkannya sendirian dengan penyesalan yang terlambat. Malam itu, Ratna mengemasi beberapa pakaian. Bukan karena ia ingin pergi, tapi karena ia ingin ruang bernapas. Ia pindah ke kamar tamu, menutup pintu rapat-rapat. Di dalam keheningan kamar, Ratna akhirnya membiarkan dirinya menangis. Tangis yang tertahan bertahun-tahun. Tangis atas perempuan muda yang dulu begitu percaya pada cinta, pada janji, pada masa depan yang ia bangun bersama seseorang yang ternyata tidak pernah sepenuhnya ada. Ia menangis bukan hanya karena dikhianati, tapi karena menyadari satu hal yang pahit. Selama ini ia terlalu sibuk menjadi kuat hingga lupa memastikan dirinya dicintai dengan benar. Keesokan harinya, berita tentang kejadian di klinik mulai menyebar. Bukan sebagai gosip murahan, melainkan sebagai bisik-bisik penuh simpati. Para karyawan datang dengan wajah hati-hati, berbicara seperlunya, menjaga sikap. Ratna tetap datang bekerja. Ia berdiri di depan cermin pagi itu, mengenakan jas dokternya dengan tangan yang kini lebih mantap. Ada lingkar gelap di bawah matanya, tapi sorot matanya berubah. Lebih tajam, lebih jujur. Di klinik, Dewi mendekatinya dengan ragu. Bu Ratna, kalau ibu ingin libur dulu, kami bisa mengerti. Ratna tersenyum tipis. Tidak, klinik ini hidupku. Dan hidupku tidak berhenti karena satu pengkhianatan. Kata-kata itu bukan untuk menyombongkan diri, melainkan pengingat untuk dirinya sendiri. Di sela kesibukan, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari nomor tak dikenal. Aku minta maaf. Aku tidak pernah berniat menyakiti. Tolong beri aku kesempatan menjelaskan. Ratna tahu itu dari siapa. Ia membaca pesan itu lama, lalu menghapusnya tanpa balasan. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. Kamu menang. Aku hancur. Ratna menghela napas. Ia tidak merasa menang. Tidak ada kemenangan dalam kehancuran seperti ini. Namun ia tahu, belas kasihan tidak akan menyembuhkan siapapun. Sore hari, Ratna duduk di ruang konsultasi sendirian. Matahari mulai condong ke barat, cahaya jingga masuk melalui jendela, membelah ruangan menjadi terang dan bayangan. Ia teringat wajah Nadia saat itu, pucat, gemetar, penuh penyesalan yang mungkin tulus, mungkin juga tidak. Ratna tidak lagi peduli. Yang ia pedulikan sekarang hanyalah satu hal, dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak lama, Ratna merasa jujur pada perasaannya. Sakit, iya. Hancur, sebagian. Tapi juga, lega. Karena ia tidak lagi hidup dalam kebohongan. Di luar sana, hujan kembali turun, membasahi Surabaya dengan kesunyian yang menenangkan. Ratna menutup mata sejenak, membiarkan dirinya bernapas. Ia belum tahu bagaimana hari-hari ke depan akan berjalan. Perceraian, perubahan, luka yang belum sembuh, semuanya menunggu. Namun satu hal pasti, ia tidak akan kembali menjadi perempuan yang diam saat disakiti. Dan kisah ini belum selesai. Pagi itu Surabaya terasa berbeda bagi Ratna Ayu Prameswari. Udara masih sama, jalanan tetap dipenuhi kendaraan, dan klinik berdiri kokoh seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, sebuah lapisan lama runtuh, meninggalkan ketegaran yang lebih dingin, lebih sadar, dan lebih tajam dari sebelumnya. Ratna tiba di klinik sebelum matahari benar-benar naik. Ia berdiri di depan gedung itu beberapa detik lebih lama dari biasanya, menatap papan nama klinik Prameswari yang terpasang anggun. Nama itu bukan hanya identitas usaha, melainkan perpanjangan dari hidupnya sendiri. Dan hari ini, ia datang bukan sebagai perempuan yang terluka, melainkan sebagai perempuan yang sedang merebut kembali kendali. Di dalam, suasana klinik hening. Ratna melangkah masuk, menyapa satpam, lalu menuju ruang kerjanya. Ia membuka komputer, memeriksa jadwal,
lalu membuka satu berkas khusus yang sudah ia siapkan sejak beberapa hari lalu. Berkas yang berisi catatan, tanggal, jam, dan potongan fakta yang selama ini ia kumpulkan dengan kesabaran dingin. Bukan untuk membalas dengan emosi melainkan dengan ketepatan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Arman. Ratna, aku di depan klinik. Kita harus bicara. Tolong. Ratna menatap layar lama. Tidak ada lagi rasa kaget, tidak ada lagi jantung berdegup liar. Yang ada hanya kelelahan yang tenang. Ia mengetik singkat. Masuk ke ruanganku. Arman masuk dengan langkah ragu. Penampilannya berantakan, kemeja kusut, wajah lelah, mata sembab. Ia tampak seperti laki-laki yang kehilangan pijakan, bukan lagi pria percaya diri yang dulu sering berbicara tentang masa depan bersama. Ratna duduk di kursinya, punggung tegak, wajah tanpa ekspresi. Kamu ingin bicara apa? Tanyanya. Arman menarik kursi, duduk di hadapannya. Tangannya gemetar. Aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak menyangka semuanya akan jadi seperti ini. Ratna menatapnya datar. Kamu menyangka apa, men? Bahwa aku tidak akan tahu? Aku pikir, aku bisa mengakhirinya sebelum kamu tahu, jawab Arman lirih. Kalimat itu membuat Ratna tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia. Senyum pahit. Jadi kamu tidak menyesal mengkhianati, katanya pelan. Kamu hanya menyesal ketahuan. Arman terdiam. Kata-kata itu menghantam tepat sasaran. Aku mencintaimu, kata Arman akhirnya. Aku hanya salah langkah. Ratna menyandarkan punggungnya. Cinta tidak membuat seseorang berani berbohong setiap hari. Cinta tidak membuat seseorang membawa perempuan lain ke tempat kerja istrinya sendiri. Arman menunduk. Aku bodoh? Bodoh adalah pilihan, jawab Ratna tenang. Dan kamu memilihnya berkali-kali. Ia membuka laci, mengeluarkan sebuah map. Ini semua catatan kerja sama bisnismu dengan klinik, katanya sambil mendorong map itu ke arah Arman. Aku sudah menghentikannya. Semua aset yang terkait akan diputus secara hukum. Arman mendongak panik. Ratna, itu akan menghancurkan perusahaanku. Ratna mengangguk pelan. Seperti kamu menghancurkan kepercayaanku. Arman bangkit setengah berdiri. Kamu kejam. Ratna menatapnya tajam. Tidak. Aku adil. Ada keheningan panjang di antara mereka. Akhirnya Arman duduk kembali, bahunya merosot. Apa kamu benar-benar tidak mau memberi aku kesempatan? Tanyanya dengan suara pecah. Ratna berdiri. Ia berjalan ke jendela, menatap halaman parkir klinik, tempat di mana semua kebohongan itu pernah berlangsung. Kamu sudah diberi 7 tahun kesempatan, katanya tanpa menoleh. Dan kamu menggunakannya untuk berkhianat. Ia berbalik. Sekarang giliran aku memberi kesempatan pada diriku sendiri. Arman terdiam. Tidak ada lagi kata yang bisa ia gunakan untuk menyelamatkan sesuatu yang sudah mati. Silakan pergi, kata Ratna. Arman berdiri perlahan. Di ambang pintu, ia berhenti. Aku akan menyesal seumur hidup. Ratna menjawab tanpa ragu. Aku harap begitu. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya, Ratna tidak merasa kehilangan apapun. Beberapa hari kemudian, Nadia Lestari kembali muncul. Bukan sebagai pasien, melainkan sebagai perempuan yang putus asa. Ia datang tanpa riasan berlebihan, wajahnya pucat, matanya sembab. Ratna sedang memeriksa berkas ketika Dewi mengetuk pintu. Bu Ratna, ada yang ingin bertemu. Nadia. Ratna menghela napas. Suruh masuk. Nadia masuk dengan langkah ragu. Begitu melihat Ratna, ia langsung menunduk. Saya tahu saya tidak pantas ada di sini, katanya dengan suara gemetar. Tapi saya ingin meminta maaf. Secara langsung. Ratna menutup berkasnya. Duduk. Nadia duduk perlahan. Tangannya saling menggenggam erat. Saya tahu dia suami Anda, ucap Nadia lirih. Sejak awal. Ratna menatapnya tajam. Dan kamu tetap melanjutkannya. Nadia mengangguk, air mata jatuh. Saya bodoh? Saya merasa dibutuhkan. Dia bilang sudah tidak bahagia. Ratna tertawa pelan. Kalimat klasik. Nadia terisak. Saya tidak ingin merebut apapun. Saya hanya terlanjur. Ratna bersandar di kursinya.
Setiap pengkhianatan selalu dimulai dengan kata, terlanjur. Nadia menatap Ratna dengan mata penuh penyesalan. Saya kehilangan segalanya sekarang. Ratna mengangguk pelan. Dan itu konsekuensi. Nadia terdiam. Ia menunduk lama, lalu berdiri. Saya hanya ingin Anda tahu, saya benar-benar minta maaf. Ratna menatapnya tanpa emosi. Permintaan maaf tidak selalu membawa pengampunan. Tapi saya menerima bahwa kamu menyesal. Nadia mengangguk, lalu keluar dengan langkah gontai. Ratna memejamkan mata sejenak. Ada sisa perih di dadanya, namun tidak lagi menyayat. Ia mulai mengerti bahwa tidak semua luka harus disembuhkan dengan memaafkan. Beberapa luka cukup diterima, lalu ditinggalkan. Malam itu, Ratna pulang ke rumah yang kini terasa asing. Ia mengemas barang-barang Arman ke dalam koper besar. Setiap kemeja, setiap benda, adalah potongan kenangan yang kini terasa jauh. Ia tidak menangis. Ia hanya bekerja dengan sunyi. Ketika koper itu selesai, Ratna duduk di lantai, menatap ruang tamu yang kosong. Ada kesepian, tapi juga ada ruang baru. Ruang untuk bernapas tanpa kebohongan. Ia mengambil ponsel, membuka pesan dari pengacaranya. Proses perceraian berjalan sesuai rencana. Ratna menutup mata. Di balik kehancuran ini, ia mulai melihat sesuatu yang lain, kebebasan yang selama ini tidak ia sadari telah lama ia rindukan. Dan meski jalan ke depan masih panjang, satu hal sudah pasti. Ia tidak lagi berjalan dalam bayang-bayang siapapun. Surabaya diguyur hujan deras sejak pagi, seakan langit sengaja menumpahkan seluruh isinya bersamaan dengan bab terakhir kehancuran sebuah rumah tangga. Ratna Ayu Prameswari berdiri di balkon lantai 2 rumahnya, membiarkan angin lembab menyentuh wajahnya. Rambutnya terurai, tidak disanggul seperti biasanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa perlu terlihat rapi. Hari ini adalah hari sidang pertama perceraian. Ratna mengenakan pakaian hitam sederhana. Tidak ada riasan berlebihan. Tidak ada perhiasan mencolok. Ia tidak datang untuk pamer kekuatan, melainkan untuk menutup sebuah babak hidup yang telah lama busuk dari dalam. Di ruang sidang Pengadilan Agama Surabaya, suasana terasa dingin dan asing. Bangku-bangku kayu berderit ketika orang-orang duduk. Udara berbau kertas lama dan kelelahan emosional. Ratna duduk di satu sisi, pengacaranya di sampingnya. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam, seolah tidak ingin melewatkan satu detail pun. Beberapa menit kemudian, Arman Wicaksono masuk. Langkahnya ragu. Bahunya turun. Laki-laki yang dulu berdiri percaya diri di sisinya kini terlihat kecil, seperti seseorang yang kehilangan arah. Ia duduk di seberang Ratna, tidak berani menatap terlalu lama. Pandangan mereka bertemu. Untuk sesaat, kenangan 7 tahun menyeruak, tawa sederhana, mimpi yang pernah dibagi, malam-malam panjang yang dulu terasa hangat. Namun semua itu kini terasa seperti cerita orang lain. Sidang berjalan formal. Hakim bertanya. Pengacara berbicara. Fakta-fakta disampaikan dengan bahasa hukum yang kering. Perselingkuhan. Pemutusan kerjasama. Kerugian moral. Ketika Ratna diminta bicara, ia berdiri dengan tenang. Saya tidak datang ke sini untuk menuntut balas, katanya jelas. Saya hanya ingin kejujuran dan keadilan. Saya membangun hidup ini dengan tangan saya sendiri, dan saya tidak ingin kebohongan ikut memilikinya. Arman menunduk. Tidak ada bantahan. Hakim menunda sidang untuk putusan berikutnya. Namun semua orang di ruangan itu tahu, pernikahan ini telah mati jauh sebelum palu diketuk. Sementara itu, di sisi lain Surabaya, Nadia Lestari duduk di kamar kos kecilnya di daerah Wonokromo. Tidak ada lagi mobil hitam. Tidak ada lagi perawatan mahal. Tidak ada lagi janji-janji manis yang dulu membuatnya merasa istimewa. Ponselnya sepi. Ia membuka media sosial, melihat foto-foto Ratna di klinik, berdiri bersama karyawan, tersenyum profesional, kuat. Nadia menutup layar dengan tangan gemetar. Ia kalah bukan oleh kemarahan, melainkan oleh keteguhan. Nadia akhirnya sadar, ia tidak pernah benar-benar dicintai. Ia hanya menjadi pelarian dari seorang laki-laki yang pengecut. Dan kini, ketika semuanya terbongkar, ia adalah yang pertama ditinggalkan. Tangis Nadia pecah di kamar sempit itu. Tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang peduli. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan harga dari perannya sendiri. Di klinik, Ratna kembali memimpin dengan ketegasan baru.
Tidak ada lagi bisik-bisik. Tidak ada lagi tatapan kasihan. Yang tersisa adalah rasa hormat yang lebih dalam. Suatu pagi, Ratna mengumpulkan seluruh karyawan. Saya ingin berterima kasih, katanya. Karena tetap profesional di tengah situasi pribadi saya. Klinik ini akan berkembang lebih besar. Dan saya ingin kalian tumbuh bersama saya. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Bukan basa-basi, melainkan pengakuan. Maya mendekat setelah rapat selesai. Ibu berubah. Ratna tersenyum kecil. Aku kembali menjadi diriku sendiri. Malam hari, Ratna duduk sendirian di rumah yang kini terasa luas. Terlalu luas. Namun tidak lagi menyesakkan. Ia membuka album foto lama, foto pernikahan, foto liburan, foto kebahagiaan yang dulu terasa nyata. Ia menatapnya lama, lalu menutup album itu dengan lembut. Terima kasih, bisiknya. Tapi aku sudah selesai. Air mata jatuh, satu-satu. Bukan karena ingin kembali, melainkan karena akhirnya bisa melepaskan. Beberapa minggu kemudian, keputusan hakim keluar. Perceraian dikabulkan. Ratna membaca surat itu tanpa gemetar. Tidak ada rasa kalah. Tidak ada rasa menang. Hanya sebuah akhir yang layak. Arman mencoba menghubunginya sekali lagi. Pesan panjang, penyesalan, permintaan maaf. Ratna membaca, lalu mematikan ponselnya. Beberapa pintu memang harus ditutup rapat agar hidup bisa bernapas. Pada suatu sore, Ratna berdiri di depan kliniknya. Matahari tenggelam perlahan, menciptakan cahaya keemasan di kaca gedung. Ia menarik napas dalam-dalam. Hidupnya tidak sempurna. Lukanya belum sepenuhnya sembuh. Namun kini ia tahu satu hal yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Ia tidak hancur karena pengkhianatan, ia bangkit karenanya. Dan cerita ini belum benar-benar selesai. Karena dari kehancuran terbesar, seringkali lahir versi diri yang paling kuat. Pagi terakhir itu datang dengan tenang di Surabaya Barat, seolah hidup sengaja memberi jeda setelah badai panjang yang mengoyak segalanya. Matahari naik perlahan di balik awan tipis, menyinari halaman klinik Prameswari yang tampak lebih hidup dari sebelumnya. Daun-daun palem bergoyang pelan, dan udara pagi membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Ratna Ayu Prameswari berdiri di depan pintu kaca kliniknya, mengenakan jas dokter putih yang bersih dan rapi. Rambutnya kembali disanggul, wajahnya tenang, namun sorot matanya berbeda. Tidak lagi keras karena amarah, tidak lagi kosong karena kehilangan. Ada keteguhan yang matang, hasil dari luka yang akhirnya diterima, bukan disangkal. Ia menatap papan nama klinik itu lama. Nama yang dulu ia banggakan sebagai simbol kesuksesan, lalu berubah menjadi saksi pengkhianatan, dan kini kembali menjadi miliknya sepenuhnya. Aku masih berdiri, gumamnya pelan. Ia melangkah masuk. Klinik pagi itu ramai. Para karyawan bekerja dengan ritme yang stabil, penuh semangat yang terasa baru. Tawa kecil terdengar dari ruang perawat, suara langkah cepat di lorong, dan aroma khas klinik kembali menjadi bagian dari napas Ratna sehari-hari. Ratna menyapa satu persatu, bukan sebagai atasan yang berjarak, tetapi sebagai pemimpin yang telah melewati api bersama mereka. Selamat pagi, Bu, sapa Dewi cerah. Pagi, jawab Ratna sambil tersenyum. Senyum itu tidak dipaksakan. Untuk pertama kalinya, senyum itu lahir tanpa beban. Di ruang kerjanya, Ratna duduk dan membuka agenda hari ini. Jadwal padat, seperti biasa. Namun ada satu catatan kecil yang ia lingkari sendiri, rapat internal pengembangan cabang baru di Sidoarjo. Beberapa bulan lalu, rencana ini sempat ia tunda. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena jiwanya terlalu lelah untuk bermimpi. Kini, mimpi itu kembali mengetuk pelan. Maya masuk membawa map. Bu Ratna, semua persiapan rapat sudah siap. Ratna mengangguk. Terima kasih. Maya ragu sejenak sebelum berkata, Ibu kelihatan lebih ringan. Ratna tersenyum kecil. Karena akhirnya aku berhenti memikul beban yang bukan milikku. Maya ikut tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kami bangga sama ibu. Kalimat itu sederhana, tapi menghunjam dalam. Ratna menghela napas, menahan emosi yang tiba-tiba naik. Terima kasih, katanya pelan. Di sisi lain kota, di sebuah kontrakan sempit di Wonokromo, Nadia Lestari duduk di depan cermin kecil dengan lampu redup. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Bukan karena waktu,
melainkan karena kehilangan. Ia memandangi dirinya sendiri lama. Tidak ada lagi perhiasan mahal. Tidak ada lagi kulit yang terawat sempurna. Tidak ada lagi janji bahwa hidupnya akan mudah. Ponselnya menyala. Sebuah pesan masuk dari temannya. Aku dengar Ratna buka cabang baru. Hebat ya dia. Nadia menutup mata. Dadanya terasa sesak. Ia teringat pertama kali datang ke klinik itu. Teringat tatapan Ratna yang tenang namun menusuk. Teringat bagaimana ia mengira bisa bermain di wilayah orang lain tanpa konsekuensi. Kini ia tahu betapa kelirunya itu. Ia mengetik pesan balasan, lalu menghapusnya. Tidak ada kata yang bisa membenarkan masa lalu. Tidak ada permintaan maaf yang bisa mengembalikan harga diri yang telah ia gadaikan sendiri. Untuk pertama kalinya, Nadia benar-benar sendirian. Dan di kesendirian itulah, ia mulai memahami satu hal pahit. Ia bukan korban, ia adalah bagian dari pengkhianatan itu sendiri. Tangisnya pecah, namun tidak lagi penuh drama. Tangis itu datar, lelah, dan sunyi. Tidak ada yang datang menghibur. Tidak ada yang perlu disalahkan selain dirinya sendiri. Sore hari, Ratna pulang ke rumah yang kini terasa berbeda. Tidak lagi asing, tidak lagi kosong. Rumah itu telah ia ubah perlahan. Cat dinding diganti. Beberapa perabot lama ia singkirkan. Ia tidak ingin hidup dikelilingi bayangan masa lalu. Di ruang tamu, sebuah bingkai foto baru tergantung. Bukan foto pernikahan. Bukan foto masa lalu. Melainkan foto kliniknya, diambil dari kejauhan, dengan cahaya matahari sore menyinari bangunan itu. Ia duduk di sofa, membuka sebuah kotak kecil yang selama ini tersimpan di lemari. Di dalamnya, ada cincin pernikahan. Ratna memegang cincin itu lama. Dulu, benda itu terasa berat dengan janji. Kini, ia hanya benda logam tanpa makna. Ia berdiri, berjalan ke jendela, lalu membuka kaca. Angin sore masuk, menyentuh wajahnya. Dengan gerakan mantap, Ratna meletakkan cincin itu ke dalam kotak kecil, menutupnya, dan menyimpannya kembali. Bukan sebagai kenangan yang ingin dihidupkan, melainkan sebagai masa lalu yang telah selesai. Aku tidak membencimu, bisiknya pada ingatan Arman. Tapi aku juga tidak membawamu lagi. Beberapa hari kemudian, Ratna menghadiri peletakan batu pertama cabang klinik barunya di Sidoarjo. Ia berdiri di depan para undangan, mengenakan pakaian formal sederhana, berbicara dengan suara mantap. Klinik ini lahir dari keyakinan, katanya, bahwa perempuan bisa membangun, memimpin, dan bangkit, bahkan setelah kehilangan paling menyakitkan. Tepuk tangan menggema. Di antara kerumunan, ada tatapan kagum, ada rasa hormat yang tulus. Ratna menerima semuanya dengan rendah hati. Ia tidak lagi haus pengakuan. Ia hanya ingin hidup dengan jujur. Malamnya, di kamar hotel sederhana, Ratna duduk di tepi ranjang. Ia membuka buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Di halaman kosong, ia menulis. Aku pernah hancur, aku pernah dipermalukan, namun aku memilih berdiri, bukan bersembunyi. Ia menutup buku itu, lalu tersenyum. Di suatu malam yang tenang, Ratna kembali ke klinik sendirian. Lampu-lampu sudah mati, hanya satu lampu lorong yang menyala. Ia berjalan pelan, menyentuh dinding, seolah menyerap kembali semua kenangan yang pernah terukir di sana. Di aula lantai 3, tempat ia pernah membuka pengkhianatan di depan semua orang, Ratna berhenti. Ia berdiri di tengah ruangan kosong itu. Dulu, tempat ini adalah panggung kehancuran, kini, tempat ini adalah simbol keberanian. Ratna menarik napas panjang. Aku tidak malu, ucapnya pelan. Aku berani. Ia mematikan lampu, melangkah keluar, dan menutup pintu klinik di belakangnya. Di luar, Surabaya malam itu tenang. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada air mata penyesalan. Hanya seorang perempuan yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Ratna Ayu Prameswari tidak mendapatkan kembali suaminya, tidak mendapatkan kembali pernikahannya. Namun ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dirinya sendiri. Dan dari semua luka yang pernah ia alami, inilah pembalasan paling elegan yang pernah ia pilih. Hidup dengan kepala tegak, tanpa kebohongan, tanpa rasa malu, dan tanpa orang-orang yang tidak layak tinggal di hidupnya. 2 tahun berlalu tanpa Ratna benar-benar menyadarinya. Waktu tidak datang dengan ledakan perubahan, tidak pula dengan keajaiban yang tiba-tiba. Ia datang pelan,
lewat pagi-pagi sibuk di klinik, lewat malam-malam sunyi di rumah yang kini terasa akrab, lewat tawa kecil karyawan yang dulu menjadi saksi kehancurannya dan kini menjadi bagian dari kebangkitannya. Klinik Prameswari berdiri lebih besar dari sebelumnya. Cabang di Sidoarjo berkembang pesat, disusul rencana pembukaan cabang baru di Gresik. Nama Ratna Ayu Prameswari tidak lagi hanya dikenal sebagai dokter kecantikan, tetapi sebagai perempuan yang membangun segalanya dengan tangannya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun, tanpa menyembunyikan luka masa lalu. Namun yang paling berubah bukanlah bisnisnya, melainkan dirinya. Suatu sore, Ratna duduk sendirian di ruang tunggu klinik lama di Surabaya Barat, tempat semuanya pernah runtuh. Matahari sore masuk melalui kaca besar, menciptakan bayangan panjang di lantai. Di kursi yang sama, 2 tahun lalu, ia berdiri menahan gemetar, membuka aib yang hampir menghancurkannya. Kini, ia duduk dengan tenang. Tidak ada lagi getaran di tangannya. Tidak ada lagi rasa malu di dadanya. Yang tersisa hanyalah penerimaan. Ratna membuka ponselnya. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku dengar kamu baik-baik saja. Aku senang. Ia tahu siapa pengirimnya, ia tidak membalas, ia juga tidak marah. Beberapa kisah memang tidak perlu dilanjutkan, cukup diakui keberadaannya lalu diletakkan kembali ke masa lalu. Di sudut kota lain, Arman hidup dengan sisa-sisa pilihannya sendiri. Tidak hancur, tidak pula bahagia. Sekadar menjalani hari dengan penyesalan yang tidak lagi punya alamat untuk pulang. Sementara Nadia, perlahan membangun hidup sederhana yang penuh keheningan, tanpa kemewahan, tanpa ilusi, dan tanpa keberanian untuk mengulang kesalahan yang sama. Hidup memberi mereka masing-masing apa yang pantas. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai akibat. Malam itu, Ratna pulang ke rumah. Ia membuka jendela, membiarkan angin masuk. Tidak ada lagi suara yang ia tunggu, tidak ada langkah yang ia harapkan datang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kesendirian terasa utuh. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan yang pernah dikhianati, dipermalukan, dan dijatuhkan, namun memilih berdiri tanpa berteriak minta dikasihani. Aku selamat, bisiknya. Bukan karena ia tidak terluka, tetapi karena ia tidak membiarkan luka itu menentukan siapa dirinya. Ratna Ayu Prameswari tidak menjadi perempuan yang membalas dengan kebencian, ia membalas dengan kehidupan yang penuh, jujur, dan utuh. Dan di dunia yang sering mematahkan perempuan lewat pengkhianatan paling sunyi, itulah kemenangan yang paling menyakitkan bagi mereka yang pernah meremehkannya.